dibalas mata, parang dibalas parang. Puisi isi Denny J.A. Wahai Laut Jawa yang maha luas, penyimpan segala, jaga adikku. Sampaikan salamku padanya. Mata akan berbalas mata, parang berbalas parang. Katakan, aku kakaknya terus mencari siapa yang membunuhnya. Adikku sayang, bantu kakakmu dari dunia gaib sana, agar segera kutemukan pembunuhmu dan kupenuhi janjiku pada ibu. Kusyuk sekali Barata hari itu. Di tepi pantai, pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, baru pukul 5 sore. Tapi langit sudah agak gelap. Hari itu, awal November 2015, 3 tahun sudah sejak Ngaben kematian massal warga Bali asal desa Bali Nuraga, Lampung Selatan. Di Laut Jawa, abu jasad Prastika, adik Barata dilarungkan, disatukan ke laut. Dari air, kembalilah kau ke air, adikku. Saat itu, Barata melepas abu hasil Ngaben, pembakaran jenazah adiknya. Sebisanya, Barata menahan air mata. Sejak saat itu, setiap tahun, setiap awal November, Barata menghadap ke Laut Jawa. Ia selalu ingat pesan ibu menjelang wafat. Prastika masih berusia 8 tahun. Barata 10 tahun lebih tua. Usia Barata saat itu 18 tahun. Tubuh sekarat dengan suara lemah tapi kuat pesan ibu.
jaga adikmu Barata. Ia tak sekuat dirimu. Ibu belum ikhlas menghadap Tuhan sebelum mendengar janjimu. Ayahmu di alam baka juga mendengar. Janjilah pada ibu, nak. Barata pun berjanji pada ibu. Akan kujaga adik selalu, ibu. Jangan ini memberatkanmu. Kujaga adik dengan nyawaku. Setiap berkunjung ke laut itu, berulang Barata menangis. Maafkan ibu. Aku tak bisa menjaga adik. Tak kupenuhi janjiku padamu. Aku tak tahu, ibu. Ketika adik dibunuh, aku tidak di sana. Tanggal 24 Oktober 2012. Tak ada yang menduga jika 3 hari lagi Desa Bali Nuraga akan diserang oleh penduduk etnik Lampung dari Desa Agom. Barata dan istri saat itu pergi ke Bali. Mereka menghadiri pernikahan adik sepupu. Paman sangat ingin Barata hadir. Barata juga mengajak Prastika. Aku di rumah saja, Kak. Jawab Prastika. Aku selesaikan saja puri kecil ini. Juga patung akan kupahat ulang. Salam saja buat paman dan keluarga. Prastika bangga. Rumah kakak mungkin paling bagus di seluruh desa. Memang rumah kakak tak semewah rumah Pak Raja, tapi rumah kakak paling terasa nuansa Bali. Tapi terasa kurang jika tak ada puri kecil di depan. Barata juga sangat bangga dengan rumahnya. Ibu dulu cerita rumah kakek di Bali. Sebisanya, Barata terapkan filosofi arsitektur Bali di rumahnya. Seperti rumah kakek. Ada tingkat ruangan. Ruang utama, ruang madya, ruang nista. Bahan rumah juga banyak dari kayu yang diukir, khas ukiran Bali. Apa daya, justru karena rumah ini paling kuat, paling terasa nuansa Bali. Rumah ini jadi sasaran utama. Tanggal 27, 28, 29 Oktober 2012. 3 hari berturut-turut Desa Bali Nuraga diserang. "500 orang dari Desa Agom menyerbu mendadak. Mereka membawa parang, kayu pemukul,
golok, senapan api, pemantik api. Ada komando yang berteriak, "Bakar! Bakar! Hei orang kafir, penyembah berhala, pemakan babi, angkat kaki semua. Pergi kalian dari sini. Ini tanah kami, tanah leluhur kami. Kalian pendatang, mau sok kuasa di sini." Hujatan, teriak ketakutan, tangisan, rang kesakitan, suara api, suara pentungan, jeritan minta tolong, semua terdengar. Tumpang tindih, sambung menyambung, puluhan rumah terbakar. 14 tewas. 1.200 orang Balinuraga pergi mengungsi. Barata pulang terlambat. Ia hanya mendengar cerita saja. Ujar tetangga. Aku sudah seret adikmu agar berlari pergi. Adikmu tak mau. Katanya ia sudah janji padamu. Ia harus menjaga rumah. Aku hanya melihat dari kejauhan adikmu dikeroyok. Aku melihat ada orang yang menyabet badannya pakai parang. Dari jauh juga terlihat rumahmu dibakar. Barata menangis tak terkira. Adik, adik, rumah kita memang berharga, tapi nyawamu jauh lebih berharga. Mengapa kau tak lari saja bersama yang lain? Ampun adik. Apa yang harus kukatakan pada ibu? Aku tak bisa menjagamu. Barata sempat ingin balas dendam. Sendirian, ia menyusup ke desa Agom. Ia bawa parang. Dalam hati, ia niatkan. Ini untukmu adikku. Kubalas kematianmu. Juga ini caraku meminta maaf pada ibu. Jadi, aku mati karena ini tak apa. Yang penting aku sudah jalankan pembalasanku untukmu, Dik. Tapi Barata ketangkap polisi. Ia pun diangkut ke kantor polisi. Sehari ia dikurung di penjara. Lalu Barata dibawa ke area pengungsian. Di SPN Kemiling, 80 km dari desa Agom. Sesepuh menasehati Barata. Berhentilah membalas dendam. Sudah ada 10 kesepakatan. Jangan kau rusak, Barata. Gara-gara dendam pribadimu, 2 desa bisa perang lagi. Aku mengerti.
Kau kehilangan adikmu. Aku juga kehilangan anakku. Itu sesepuh tunjukkan lembaran kesepakatan penduduk Lampung dan Bali. Antara lain, sepakat berdamai, sepakat tidak mengulang kekerasan, sepakat tak lagi menyerang, sepakat jika berselisih, semua pihak melibatkan sesepuh masing-masing. Sepakat tak saling menuntut secara hukum. Sepakat jika ada masalah, konflik selanjutnya, serahkan kepada aparat hukum. Barata hanya diam saja, tapi hatinya menolak. Kesadaran purba di dirinya berkata, Aku tak ada urusan dengan kesepakatan. Ini masalah pribadi. Ini janjiku pada ibu. Persetan dengan itu semua. sesepuh yang lain kembali menasehati Barata. Rumahmu kita bangun lagi. Ada dana bantuan pemerintah. Sesepuh itu menunjukkan kertas dari polisi. Pemerintah pusat membantu miliaran rupiah. Bantuan melalui Kementerian Sosial dan Perumahan Rakyat. Ada bantuan rehabilitasi rumah. Jumlah bantuan 11 juta rupiah per rumah. Ada perbaikan sarana umum, renovasi tempat ibadah, perbaikan sekolah, keluarga yang meninggal juga diberi santunan. Besarnya 5 juta per korban meninggal. Barata mendengar sesepuh itu tanpa respon. Ia diam saja. Tapi hatinya berkata, persetan bantuan itu. Aku juga punya uang. Murah sekali mereka hargai nyawa adikku. Tapi ini bukan soal uang. Ini janjiku pada ibuku. Ini soal adikku satu-satunya. Siang dan malam, Barata berpikir. Bagaimana menemukan siapa yang membunuh adiknya. 500 orang dari desa Agom menyerbu. Siapa dari 500 orang itu yang mengayunkan parang ke badan adiknya? Jika aku bunuh siapa saja. Yang penting orang desa Agom. Adilkah? Bisakah dibenarkan? Kerja Barata tak lagi fokus. Istri Barata paham awalnya. Tapi sudah 3 tahun Barata sering melamun. Ini Barata yang berbeda. Ini makhluk yang pundaknya terlalu berat memikul dendam. Ini hewan yang merintih karena rasa bersalah. Istrinya sempat protes. Barata,
kau tak hanya punya adik, kau juga punya anak. Ia juga butuh perhatianmu. Kau juga punya istri. Aku juga butuh kehangatanmu. Kau selalu murung. Rumah kita juga jadi murung. Sampai kapan? Tengah malam, Barata sering terpana. Betapa berat memikul beban sebuah dendam. Apalagi ia tak tahu siapa yang membunuh adiknya. Tak tahu pula cara mencarinya. Ia pernah lapor polisi. Kata polisi, Itu amuk massa. Ada 500 orang yang menyerang. Bagaimana cara tahu 1 dari 500 orang itu yang membunuh adikmu? Polisi bisa saja menyelidiki. Tapi kan sudah ada kesepakatan para sesepuh. Kasus ini ditutup. Tak adil ini, Pak. sanggah Barata. Ini kriminal. Mengapa kasus ini dikalahkan oleh kesepakatan sesepuh desa? Kata polisi, Kau bicara saja dengan sesepuhmu di sana. Jika kesepakatan dilanggar, apa kau siap desamu diserang lagi? karena renungan yang intens, karena beban dendam yang makin berat, malam itu selepas berdoa, Barata bermimpi. Ibunya datang. Pakaian ibu serba putih. Ibu memangku adik. Terjaga dari mimpi, Barata menangis terseduh. Barata semakin merasa bersalah. Janjinya pada ibu tak bisa ia penuhi. Barata mencari Guru Dewo. Ini orang tua yang sakti, penuh welas asih. Dia punya indera keenam. Guru Dewo sejak lama hidup menyepi di dekat hutan. 4 jam perjalanan naik motor menuju tempat Guru Dewo. Barata sampaikan beban hidupnya, rasa bersalahnya. Guru Dewo berkata, "Nah, kau perlu peristiwa puncak. Lalu dari sana semua akan diakhiri. Pergilah kau ke laut yang menyimpan abu jasad adikmu. Bicaralah dengan adikmu di sana. Bicaralah dari jiwamu tanpa kata." Guru Dewo memberikan air untuk diminum Barata. Dipegangnya kepala Barata. Terdiam Barata. Ada rasa hening menyusup di hati. Hening yang gaib. Sore itu, di Laut Jawa, di awal November 2015,
Barata menyewa perahu. Ia minta diantar ke tengah laut. Itu area ketika ia melepas Abu jasad adiknya. Di area yang sama, Barata berdoa dan berucap kepada adiknya, Adikku sayang, maafkan kakak. Aku tak bisa menemukan pembunuhmu. Dan aku tak bisa terus menyimpan dendam. Barata mengeluarkan parang dari tasnya. Ia kembali bicara pada Abu jasad adiknya di laut. Ini parang sudah kusiapkan, Dik. Mata berbalas mata, parang berbalas parang. Orang yang membunuhmu dengan parang akan kubunuh juga dengan parang ini. Maafkan aku, Dik. Aku tak bisa menuntaskannya. Kucukupkan memikul dendamku. Marahku harus kubuang. Aku punya istri dan anak. Mereka selama ini kulupakan. Istirahatlah, Dik. Barata lalu membuang parangnya ke laut. Dibuangnya pula dendamnya. Dibuangnya pula rasa bersalah. Hujan turun. Mereka kembali ke pantai. Tukang perahu menatap wajah Barata. Basah. Tak lagi bisa tukang perahu itu bedakan air di wajah Barata. Mana air hujan, mana air mata. Sampai di pantai, Barata merasa lega. 3 tahun sudah, ia lebih memikirkan yang mati. 3 tahun sudah, ia tak memperhatikan tanggung jawabnya kepada yang hidup.